Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan juga seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, enggak ada adik-adik ini semuanya di atas saya semua nih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan sedikit mengangkat terkait dengan tema safar atau bepergian, traveling itu di masa salafus saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Musim Desember ini kita lihat bagaimana pergerakan warga bahkan mungkin di berbagai negara ini ku traveling gitu. Traveling pengennya ke sana sini, maka sampai-sampai kebijakan pemerintah terkait dengan tiket itu juga dibahas, bagaimana tempat-tempat wisata itu juga tambah ramai. Kita dilihat bagaimana orang, dan beberapa bulan ke depan pun juga akan terus karena sebentar lagi Ramadan Syawal. Nah, bagaimana dahulu kala para salafus saleh terutama di masa Rasulullah, masa sahabat itu bagaimana sih traveling di antara mereka gitu. Sejatinya para sahabat yang hidup bersama dengan Rasulullah SAW dan juga pasca itu, safar itu merupakan hal yang umum, bahwa orang berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam jarak yang lumayan jauh. Kalau sampai Islam itu sampai dihitung jarak safar itu seberapa, itu diperbincangkan. Karena apa? Nantinya ada hukum fikih sholat safar di qasar itu kapan, itu kan sampai seperti itu detail, bukan hanya sekedar pembicaraan. Nah, para salafus saleh terutama para sahabat ketika mereka safar itu tujuannya jelas. Tujuannya lumayan jelas. Ada beberapa hal yang kita kenal nantinya di akhir dari beberapa model-model safar yang dilakukan itu, kita kemudian melihat bagaimana kita saat ini. Ya, itu nanti kita lihat potretnya kita itu nanti di akhir. Nah, safar-safar yang dilakukan oleh para sahabat dan juga para salaf dulu, pertama itu adalah jenisnya safar untuk ibadah. Safar untuk ibadah. Dan ini dilakukan oleh para sahabat diantaranya untuk ngapain? Ya, mereka pergi dari berbagai tempat ke Mekah. Ya, ibarat bahasa kita saat ini untuk umrah, untuk haji, itu termasuk kegiatan yang mereka lakukan. Jadi memang niat safarnya yaitu untuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ada sebagian sahabat yang safarnya pengen ke Masjidil Aqsa, ke Palestina. Memang kenapa ya? Memang ke sana pengennya sholat di sana. Apalagi saat itu Al-Aqsa masih menjadi kiblatnya. Maka kangennya para sahabat itu ke Aqsa, di mana setiap baca cerita dalam Al-Quran ini semua ceritanya di sana semua. Cerita Ibrahim, cerita Musa, ada Musa enggak ya? Setelahnya Dawud, Ismail, Sulaiman, cerita Nabi Isa yang panjang, sekian banyak nabi di situ. Terus sholatnya, madepnya ke sana, Isra Mi'raj di situ. Jadi para sahabat itu kangen banget untuk pergi ke sana. Meskipun tetap mengagungkan Makkah, mengagungkan Ka'bah, tapi ke sana. Nah, safar-safar ke Mekah untuk tawaf ke Aqsa itu sudah dilakukan. Jadi memang mengeluarkan uang, menyiapkan tenaga untuk safar dengan jalan, dengan onta, dengan kuda, itu pertama jenisnya adalah untuk ibadah. Yang kedua, safar yang mereka lakukan itu
untuk urusan dengan keluarga, yaitu apa? Silaturahmi. Jadi urusannya memang silaturahmi. Bahkan hal ini dalam Islam pun kemudian ditegaskan. Itu wajibat mahabbati. Kamu kala sallallahu, wajib orang akan mendapatkan cintaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib mendapatkan nantinya akan dimudahkan ke surga. Siapa itu? Al-mutazawiruna fiyya, orang-orang yang saling berziarah, saling mengunjungi hanya karena aku, bukan karena yang lain. Maka Nabi pun ada cerita sampai menasihati para sahabat, ada orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya dan dapat tiket langsung ke surga hanya gara-gara dia datang ke sebuah tempat yang jauh ke saudaranya, bukan saudara senasab tapi saudara seiman gitu ya, kenal baik, sama-sama muslim dan sudah akrab menjadi sahabat, kemudian perjalanan jauh sampai dalam hadis itu ceritakan malaikat turun menyerupai manusia kemudian ngecek. Bukan berarti Allah nggak tahu, Allah tahu, tapi ini sekedar untuk cerita kita. Malaikat nanya, kamu ada apa perlu ke sana? Emang ada utang? Kamu pengen nagih utang? Enggak ada utang sama sekali. Lah emang kenapa? Ya aku pengen aja, kangen, saya gitu, pengen ketemu saja. Maka Allah berikan rahmatnya orang ini sehingga dipermudah masuk surga. Itu ada emang yang jenis kedua, yaitu safarnya karena untuk silaturahmi, hubungan silaturahmi. Siapa di antara kalau si salaf itu, bahkan kita tahu ibunya Rasulullah Aminah itu di mana? Meninggalnya di Abwa. Kan? Di Abwa itu apa? Itu perjalanan yang saat itu dari Mekah ke Madinah hanya untuk silaturahmi. Artinya itu sebuah kegiatan safar yang sudah bahkan sebelum Islam pun dan ditegaskan dalam Islam bahwa hal itu hal yang diperbolehkan dan menjadi salah satu kegiatan safar yang dilakukan oleh para salaf. Yang ketiga adalah safar untuk menuntut ilmu, golek ilmu. Dan bab ini ketika Rasulullah menjadi pusatnya ilmu, maka sekian banyak sahabat datang ke Madinah hanya untuk mencari ilmu. Berbagai kalangan dari tempat-tempat yang jauh itu datang menghabiskan sekian banyak uang untuk mencari ilmu. Datang ke Nabi, datang ini, dan itu terus menerus. Imam Bukhari perjalanan dari Bukhara sampai keliling sekian banyaknya tempat itu ngapain? Mencari ilmu, mencari hadis. Itu kegiatan yang dilakukan oleh para sahabat, dilanjutkan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in sampai sekarang. Perjalanan jauh menghabiskan sekian banyak uang. Kenapa? Karena pingin nyari ilmu. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah apa? Safar untuk berdakwah, menyebarkan ilmu. Safar untuk menyebarkan ilmu. Dan ini diantaranya sebuah spesial karena sebelumnya jarang-jarang. Yang model ini jarang. Rasulullah SAW itu memberikan tugas, kamu berangkat ke sana berdakwah. Kamu berangkat ke sana berdakwah. Yang terkenal dari kalangan sahabat itu diantaranya adalah Mu'adz bin Jabal. Beliau ketika mendengar orang Yaman sudah mulai ada yang masuk Islam, maka langsung mutus, Mu'adz engkau pergi ke Yaman. Dan Yaman saat itu Kristen. Jangan bayangkan Yaman ya berarti podo-podo Arabi Islam. Enggak. Zaman Nabi justru Yaman itu orang-orang Kristen. Maka hadis yang terkenal di antaranya ke Rasulullah menasihati ya Mu'adz innaka ta'ti qauman ahla kitab. Sesungguhnya engkau wahai Mu'adz akan mendatangi sebuah tempat di mana di situ adalah orang-orang ahli kitab. Itu
perjalanan memang untuk menyebarkan ilmu. Ternyata isih kurang. Akhirnya Ali dikirim juga ke sana. Itu. Rasulullah ketika berdakwah di Makkah, ada orang yang datang kemudian didakwahi, ternyata ada yang menerimanya, yaitu orang-orang Yathrib, orang Madinah. Akhirnya dikirim Mus'ab bin Umair, kamu duluan pergi ke Madinah. Saat itu Nabi belum Madinah, namanya Yathrib. Kamu pergi ke Yathrib, maka dia perjalanan ke sana. Gitu. Enggak mikir, kur gajine piye, nang kono tinggale piye, wis penting mangkat-mangkat. Itu yang dilakukan para sahabat. Cuek, kalau sekarang ibaratnya kita mengirim dai mikir tenan. Engko nang kono mesti gaji sapa iki? Yang lembaga mana? Di sana kira-kira nanti tinggalnya di mana? Itu kita tetap mikir seperti itu saat ini. Saat itu ya udah, kamu berangkat ke sana. Nang kono piye terserah kono gitu. Andai kan ada sangu ya saat ini disangoni berapa, kurangannya wis golek dhewe. Itu para dai-dai di kalangan dahulu yang sangat berat ya. Keempat itu adalah modelnya safar untuk dakwah. Yang kelima, safar untuk ma'isyah, untuk mencari rizki. Mencari rizki, dan ini hal yang sudah menjadi tradisi Arab saat itu. Tanahnya gersang, gitu kan, tidak banyak ada tanaman sehingga mereka harus berkeliling kemana-mana. Maka kita kenal ada surat Quraisy, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasyita'i was-saif. Perjalanan mereka kebiasaan di musim panas dan musim dingin. Kemana? Ke Yaman dan ke Syam atau daerah Palestina, daerah Damaskus. Itu perjalanan, dan ditetapkan pula zaman Nabi tetap diperbolehkan. Ini beragam untuk ma'isyah ini, ada yang berdagang. Tadi diantaranya ada yang ke Yaman, ada yang ke Syam. Ada juga yang berdagang sudah mengenal laut. Diantaranya adalah Tamim Ibn Aus Ad-Dari, yang beliau itu nantinya dapat wakaf di samping Masjid Al-Aqsa. Maka keluarga Tamim itu makamnya berada di samping Al-Aqsa. Tapi beliau seorang pedagang yang sampai lintas benua. Maka hadis yang terkenal dari Tamim itu hadis apa diantaranya? Hadis tentang Dajjal, di mana dia lagi naik kapal terhempas di entah pulau sebelah mana nggak tahu, gitu. Tiba-tiba badainya besar, akhirnya terhempas di sebuah pulau, turun di situ, tiba-tiba ketemu dengan hewan yang semuanya bulu, depan belakang nggak kelihatan mana yang depan mana belakangnya. Tiba-tiba bisa ngomong, entah bahasa Ibrani atau bahasa Arab nggak tahu, yang pasti ngomong dan sama-sama dipahami oleh Tamim dan teman-temannya. Engkau siapa? Engkau dari mana? Tuh ada orang di dalam gua yang pengen ketemu dengan orang yang terdampar di sini. Udah takut tapi nggak bisa nolak. Itu Tamim. Gitu. Kita nggak cerita tentang Dajjalnya aja. Gitu. Tapi Tamim dari berarti salah satu dari orang yang nyari ma'isyahnya bukan hanya berdagang di darat, tapi sampai di lautan gitu. Termasuk juga diantaranya Amr bin As. Amr bin As itu ke melalang buana sana sini, bahkan beliau sudah kenal dengan Habasyah. Makanya ketika Ja'far bin Abi Thalib, Uthman bin Affan itu hijrah pertama kali ke Habasyah, orang-orang Quraisy segera mengutus beberapa orang untuk mengejar dan agar ditolak di tempat itu. Nah, ini siapa? Ini diantaranya adalah Amr bin As, yang saat itu belum jadi sahabat, masih kafir. Dia yang nututi ke sana ke negeri Habasyah. Itu berarti kemana? Ya perjalanan kalau dari Makkah ke arah Jeddah. Kalau ono peta mana? Berarti ke arah pantai, entah menyusuri pantai Jeddah atau turun itu sampai ke dekat dengan Yaman, maka nyebrang sedikit itu sudah ketemu dengan Habasyah. Itu sudah ketemu dengan Ethiopia, karena Yaman dan Ethiopia itu satu deret gitu. Hanya
ada selat yang sedikit itu. Kalau selatnya Laut Merah itu seperti ya Selat Sunda antara Jawa dengan Sumatera gitu. Kalau sebelah sini ya Jawa Tengah jauh, tapi kalau ujung Banten kan dekat dengan Merak Bakahuni sangat dekat. Nah itu seperti itu antara Yaman yang pojokan dengan Ethiopia. Maka itu daerah sama-sama Kristen dahulunya gitu. Itu contoh bahwa ada juga yang ma'isyahnya dagang, ada yang dagangnya sampai ke laut, ada pula yang ma'isyahnya safar tapi berburu. Lah kalau di gurun berburunya lah ya terbatas toh gitu. Maka berburunya mungkin agak jauh. Itu diantara yang kelima adalah safarnya untuk berdagang, untuk nyari ma'isyah. Dan yang terakhir safarnya mereka adalah untuk jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Maka para sahabat kita dapatkan mereka safar sekian jauhnya safar demi apa? Demi untuk jihad fi sabilillah. Bahkan termasuk yang terjauh, di antara yang terjauh itu siapa? Ya Abu Ayyub Al-Ansari, yang beliau asli orang Madinah, yang rumahnya dipakai oleh Nabi, satu rumah 2 tingkat, Nabi di atas beliau di bawah, itu selama sekitar 7 bulan atau 8 bulan itu pernah tinggal di situ. Pendengar hadis pula bahwa sholat di Masjid Nabawi itu lebih baik 1000 kali daripada sholat di tempat lain. Tapi beliau pun juga mendengar bahwa Atuftahannal Konstantiniyah, akan dibuka, akan ditaklukkan kota Konstantinopel, dan sungguh amatlah baik. Nah, itu kan Rasulullah, ni'mah, sangatlah baik pemimpinnya dan amatlah baik pasukannya. Beliau berharap aku juga semoga menjadi salah satunya. Maka di usia 80 tahun beliau mendengar bahwa ada pasukan yang dikirim oleh kekhalifahan di Damaskus untuk menyerang atau untuk menaklukkan Konstantinopel. Beliau semangat di usia 80 tahun, bawa pedang, ya, bawa zirah atau baju zirahnya, ya, baju tamengnya itu, kemudian ikut berangkat. Itu sudah di daratan Eropa. Maka ada sahabat yang meninggalnya dan makamnya di daratan Eropa. Itu siapa? Ya ini Abu Ayyub Al-Ansari. Safarnya jauh sampai ke Eropa karena beliau saat itu belum berhasil menaklukkan Konstantinopel, belum berhasil. Tapi ketika perang kan maju sampai ke sana, ternyata belum berhasil, mundur lagi. Beliau nyangka ini kira-kira sudah ngerasa bahwa ajalku sudah dekat. Maka pesan kepada para murid-muridnya, para tabi'in, jika aku nanti mati, ya, besok aku mati, bawa jasadku ke tempat yang kau paling jauh bisa masuk di daerah Konstantinopel, kemudian dikubur di sana. Kalau syukur-syukur bisa taklukkan, ya alhamdulillah. Kalau belum bisa, ya sudah, aku dimakamkan di situ kemudian ditinggal. Akhirnya benar, beliau dimakamkan di sana, tapi ternyata belum bisa ditaklukkan. Akhirnya pasukan mundur. Itu selama 700 tahun berikutnya, baru ketika Muhammad Al-Fatih membebaskannya, baru digolei endi makame. Karena selama itu nggak ketahuan gitu. Dan mereka tidak mau, istilah bahasa Jawa ini nguri-nguri atau ngopeni makamnya, ya nggak mau. Wong mereka semua orang-orang ortodoks, orang-orang Kristen, ngapain ngopeni makamnya orang Muslim gitu. Akhirnya dibiarkan begitu saja. Baru kemudian ketika Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, baru sampai doa, diwiriti, golei yang mana. Maka saat ini akhirnya dibuka, di sampingnya dibuat Masjid Jami' Ayyub, itu dibuat. Nah, 5 safar tadi itulah yang kemudian para sahabat semangat safar kemana-mana, itu untuk itu. Ketika Syam
ya Damaskus yang beberapa hari lalu ditaklukkan, ya dibebaskan oleh rakyatnya yang digulingkan, yang penjajahnya itu terlalu kejam ya, presiden lamanya itu adalah tempat di mana para sahabat safar ke tempat itu, dan ada makam sahabat di sekitar Damaskus atau di Syam itu sekitar 10.000 sahabat. Sekitar 10.000 sahabat itu makamnya ada di Damaskus dan sekitarnya. Ya di Syam. Itu penunjukan apa? Mereka safarnya itu seperti itu. Nah, sekarang kita pindah ke tempat kita gitu. Ini safarnya para sahabat, para tabiin seperti itu. Kita ulang bahwa pertama, safar itu niatnya ibadah. Memang untuk keperluan ibadah. Yang kedua untuk silaturahmi gitu. Mau kemanapun niatnya memang urusan silaturahmi. Yang ketiga adalah mencari ilmu. Memang aku butuh untuk sebuah informasi untuk mencari ilmu. Yang keempat berdakwah ya. Berdakwah memang mau ngajar gitu. Mau ngajar. Yang kelima berarti 6, bukan 5 tadi ya, hitungannya salah. Yang kelima adalah untuk ma'isyah, untuk mencari rizki, dan keenam berjihad fisabilillah. Jadi tujuannya mulia-mulia gitu. Tujuannya mulia-mulia. Nah, sekarang kita lihat ke diri kita. Ini musim liburan. Kalau kita mau safar itu kira-kira yang mana ini? Kalau 5 itu, 6 tadi. Kira-kira yang mana gitu, mboten wonten. Ya artinya apa? Bukan berarti safar di selain dari 6 hal ini nggak boleh, mboten gitu. Cuman inilah umumnya para salafus saleh, sahabat tabi'in itu kalau safar seperti itu. Mereka semangat safar. Kenapa? Dipikir dulu kira-kira ini ada kemanfaatan apa? Ada kemanfaatan apa untuk ke sana gitu. Dan hal-hal ini semua bukan berarti kemudian setiap perjalanan untuk ma'isyah berarti boleh dan itu sama seperti salaf. Enggak, semuanya sebagaimana dalam fikih Islam, hukum segala hal itu ada 5 itu ya, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Nah, ini semua seperti itu. Safar untuk umrah atau untuk haji itu ada yang wajib ketika kita sudah mampu, sehat, punya dana, maka perjalanan kita menuju ke Ka'bah, menuju ke Baitullah menjadi wajib. Tapi kalau sudah melaksanakannya mau safar, nggih monggo sunnah, artinya diperbolehkan. Itu bahkan Rasulullah menyampaikan kalau ada orang mahrum misalnya, itu orang yang jauh dari rahmat Allah, orang yang sehat dan lapang rezekinya, berlewat 5 tahun kok tidak berkunjung ke Ka'bah, itu orang yang jauh dari rahmat Allah. Itu sebuah ultimatum yang kita sehat secara keuangan agak longgar dan memungkinkan untuk berangkat umrah, kok 5 tahun gak berangkat, itu Rasulullah wanti-wanti. Itu yang sehat dan longgar rezekinya, maka itu termasuk sunnah. Mubah ya boleh-boleh saja. Aku baru 2 tahun lalu, baru setahun lalu, tapi kok pengen ya, itu mubah, silahkan gitu. Tapi menjadi makruh kalau misalkan wis niate wala tonggoku kabeh wis umroh kok aku urung dhewe, ora disebut aku urung haji, ora disebut Pak Haji. Wah, nah, akhirnya niatnya nggak bener. Ini sudah jadi hal yang menjadi makruh, bahkan bisa diharam karena niatnya yang nggak bener. Begitu juga ketika mau perjalanan untuk ma'isyah, untuk berdagang. Berdagang itu kalau memang Allah bukakan pintu rezekimu lewat berdagang, ya silahkan. Bahkan berdagangnya para sahabat gak tanggung-tanggung, perginya sampai jauh-jauh.
pergi ke Syam, balik lagi bisa jadi 1 bulan, bahkan lebih, karena bawa dagangan dari sekitar Mekah, entah apalah, entah mungkin kurma, entah apa, bawa ke tempat itu, dijual dulu, nunggu laku habis, kemudian kulaan bawa barang. Kadang-kadang di sana juga beli dulu, diputer modalnya di Syam itu, diputer modalnya, baru kemudian pulang bawa barang lagi. Jadi lama, perjalanan itu lama. Apalagi kalau sampai perjalanan yang jauh-jauh. Kita nggak tahu, semua beberapa tulisan mengatakan bahwa ada kemungkinan sebenarnya perjalanan orang-orang, bahkan mungkin sebagian sahabat itu sampai ke daerah Nusantara. Buktinya apa? Di zaman itu sudah dikenal dengan kapur barus. Gitu. Barus itu tempat di mana? Di Palembang. Nggak ada di tempat lain. Kafur itu sudah ada. Sudah dikenal sebagai wangi-wangian itu kafur. Dan salah satu kafur itu kafur barus. Nah, barus itu nggak ada tempat lain kecuali di daerah Palembang. Dan itu memang di situ ada tanaman yang menghasilkan kapur itu. Kapur yang saat ini kita sebut kapur kamper atau kapur barus itu bersumbernya awal terbaiknya ada di daerah Nusantara. Gitu. Itu contoh bahwa ada kemungkinan besar memang seperti itu. Maka masuknya Islam di Indonesia itu ya teorinya diantaranya ada teori Makkah yang disampaikan oleh Buya Hamka, bahwa Islam masuk di daerah kita itu sudah zaman sahabat gitu. Karena memang perjalanan mereka safar ke daerah-daerah ini itu sudah sebelum Islam ada. Maksudnya sebelum ada dakwah Islam di bawah Rasulullah SAW itu sudah terhubung dengan daerah Nusantara. Ketika mereka masuk Islam otomatis langsung lanjut sampai ke sini. Nah, kita maka saat ini semestinya mengikuti pula. Itu apa? Bahwa safar kita desain untuk ada nilai-nilai itu. Gitu. Ada nilai-nilai itu. Sementara saat ini kebanyakan kita safar niku untuk nopo? Rekreasi, piknik gitu kan. Itu. Bahkan ibaratnya tour and travel itu gabungan antara yang mau tur jenengan mau umroh atau mau traveling. Nah, itu satu biro itu. Satu biro bahkan saat ini jadi gabung gitu. Nah, kita kalau bisa mendesain safar-safar kita itu dicontohkan, bukan berarti nggak boleh sama sekali traveling tok. Boleh. Asalkan memang perjalanan adalah masuk dalam bab mubah. Yaitu apa? Tidak ada kemaksiatan. Tapi syukur-syukur ketika kita safar itu bisa cantolkan sehingga apa? Kita ngikutin ada fadilahnya, ada keutamaan yang kita bisa cantolkan ke hadis-hadis Nabi, ke semangat-semangat para salaf. Safarnya sekalian memang ini untuk umrah. Pengennya ke luar negeri liane, ya sudah sekalian perjalanan umrah mampirnya kemana? Yordan, mampir ke Mesir, mampir ke Turki, masih tapi tetap masih ada utamanya adalah umrohnya. Itu contoh diantaranya untuk safarnya ibadah. Jadi yang lainnya nempel di mampir. Gitu. Safar kita kemana? Pengen nanggon lokal-lokal aja. Kepingin mana? Aku pengen nang Wonogiri. Dipikir kira-kira kalau ke arah kita Wonogiri itu ono konco sapa to sing iso diparani. Gitu. Ada saudara mana sih yang bisa dituju? Gitu. Kita usahakan untuk bisa menjalin silaturahmi. Kemana kira-kira? Wah, nang Bali aku ora duwe dulur blas ki nang Bali. Gitu. Lah kira-kira nang Banyuwangi ana ora? Jawa Timur kira-kira ana ora? Kalau sampai benar-benar nggak ada cantolan ke silaturahmi, kira-kira aku bisa dakwah apa di perjalananku ini? Gitu. Bisa nggak di tempat itu misalkan kemudian bisa berbagi flyer, berbagi stiker, berbagi apa yang kata-kata nasihat yang sebenarnya nasihat itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Meskipun nggak usah dikasih ki surat ayat sekian,
Bisa jadi nggak perlu. Gitu. Bisa jadi orang kalau ada ini hadis HR Bukhari sudah ini apa? Ketika mereka tidak dekat dengan Islam mungkin akan ditolak. Oke, kalau Islam nggak usah dengar. Tapi ketika kata-kata itu mutiara tanpa ada sumbernya, tapi kita tahu bahwa ini aslinya adalah kata yang benar, kata-kata nasihat yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, maka kita bisa sampaikan bahwa ya Allah, aku safar ini mubah di tempat yang insya Allah aku tidak akan berbuat maksiat, dan di tempat ini pula aku tetap berdakwah. Ada yang safarnya memang tugas untuk dari kantor misalkan gitu ya, baik itu kantor dagang, kantor yang administrasi lah, pemerintah, bisa jadi akan safar kemana-mana. Bagian dari ma'isyah kan, bagian dari ma'isyah. Yang ada memang safarnya harus jadi asesor nih, wonten mboten mriki. Nggih. Napa niku? Audit niku. Mengaudit kantor sana, kantor sini di berbagai wilayah Indonesia. Sejatinya itu kan bagian dari ma'isyah Anda. Karena Anda nyari ma'isyahnya dapat penghasilan harian atau bulanannya memang dari gaji pekerjaan ini. Itu kan sebenarnya mirip aja seperti orang yang jalan ke sana sini karena memang kulaan, buka lahan baru di IKN, buka lahan baru di mana untuk ngecek lahan di daerah kebun sawit, misalkan beli kebun sawit di Sumatera, beli di Kalimantan, ya nggak masalah. Para sahabat, contoh diantaranya adalah Abdullah bin Zubair bin Awam, yaitu menantu dari Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah salah satu dari antara 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Beliau sangat amanah, dan bahkan ketika masih hidupnya itu orang datang kepadanya, aku mau nitip toh duit, lek tak cekel dewe iki cepet entek, dipegang toh. Itu termasuk orang yang dititipi, ya kayak sekarang ya kayak bank. Maka beliau lek dititipi toh aku mau. Beliau gitu. Beliau percaya, orang percaya sama beliau, amanahnya tinggi. Kalau engkau titip boleh, tapi saya nggak mau nerima titipan. Tapi kalau kowe mau ngutangi, tak bawain. Artinya aku masih bisa menggunakannya, gitu. Wis rapopo, kowe sing nganggo rapopo. Akhirnya beliau ketika meninggal itu hutangnya banyak, karena setiap orang datang beliau seperti itu, lain nitip tok moh. Karena fikih Islam kalau titipan barang itu nggak boleh diapa-apain, ya dijaga tok. Gak, meskipun uang ya disimpan, rusak ya wes rusak, terserah. Itu. Maka beliau lain titipan tok moh tak nggo. Dalam artian apa? Ini dianggap sebagai utang. Aku ra njaluk ning kowe sing kei. Engkau yang datang sendiri. Akhirnya hutangnya itu sekitar anggaplah misalkan 200 sekian 200.000 dinar atau dirham, itu sangat banyak itu. Tapi asetnya rumahnya di Madinah ada berapa, di Irak berapa, di Syam berapa, di Mesir ada berapa, di Khaybar ada tanah berapa, ada tanah berapa, yang semua asetnya kalau ditotal dengan utangnya itu hanya sekitar berapa? 5% dari aset yang dimiliki. Itu. Utangnya banyak sampai dibahas oleh para ulama. Ini kok bisa sahabat yang dijamin masuk surga, tapi pas meninggal utangnya wakeh. Sampai anak-anaknya ketika mau dibagi warisan sama Abdullah bin Zubair sang putra, saya enggak mau bagi, tak urusi utang-utangnya, langsung dibagi. Setelah selesai utangnya, warisnya pada minta, tak tunggu 4 tahun akan aku umumkan di Makkah di musim haji. Siapa orang yang dulu pernah nitip berarti pernah diutangi sama bapakku punya catatan utang, datang ke tempatku, pastikan bahwa sampai 4 musim haji untuk memastikan, setelah itu baru dibagi. Gitu.
dan asetnya itu dihitung-hitung sekitar 25 kali besarnya hutang yang dia tinggalkan, dan hutangnya itu saat ini miliaran untuk hitung-hitungan hutangnya tok, berarti asetnya triliunan gitu. Itu contoh bahwa apa? Beliau safarnya jauh, asetnya jauh sampai sana sini, luar negeri sampean. Dia di Mekah, asetnya ada di Mesir, ada di Irak, ada di Suriah, ada di Khaybar. Itu contoh bahwa orang safar kemana-mana. Maka apa kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, bahwa safar, traveling itu sebuah hal yang memang dari dahulu dilakukan oleh anak Adam. Manusia ingin berpindah-pindah, dan semuanya kembali kepada kita, apakah boleh, haram, mubah ataupun wajib, itu semua tergantung bagaimana isinya. Asalkan isinya adalah kebaikan, maka termasuk yang mubah. Itu umumnya hal yang mubah silahkan. Tapi kalau isinya ada safarnya kita, traveling kita itu melakukan kegiatan-kegiatan yang maksiat, atau tujuannya memang tujuan maksiat, maka termasuk bagian dari safar yang haram. Nah, kemudian kita mengambil teladan dari para salaf, jadikan safar kita itu safar yang punya keberkahan, ada cantolani dalam nasihat-nasihat Nabi. Maka dengan tadi 6 poin tadi, insya Allah safar kita itu ada bernilai. Andai kan safar kita ketok-ketok kok nggak ada hubungan dengan 6 poin tadi, jadikan dalam momen-momen saat safar kita ada bagian-bagian itu. Udah terlanjur, nggak ada tulisan-tulisan yang bisa kita sebar. Jadikan di tempat itu kita menyampaikan nasihat atau mendengar nasihat. Jangan sampai wis yang penting safar yuk, RT ini mau kemana, mau ke Drini, ngapain? Ya di sana cuma main air, monggo, nggak ada larangan, berarti masih mubah. Tapi agar dijadikan momen itu spesial, maka ketika di sana dijadikan ada majelis, ada yang memberikan nasihat, ada majelis mungkin 1-2 orang baca Quran sebentar, baru kemudian main bareng, baru keceh di pantai. Jadikan ada momen di mana safar kita itu tetap ada berisi kebaikan, baik itu dengan menyebar kebaikan, bersedekah ke orang-orang sekitar, atau untuk tadabbur alam, karena kita nggak di gunung, nggak pernah lihat laut, akhirnya ya pinginnya lihat laut. Kalau orang-orang laut saat ini musimnya kan pada naik ke Tawangmangu, semua pingin dulu gunung, ya kan semacam itu. Orang gunung perginya ke pantai, orang-orang pantai pinginnya ke gunungnya, tuker-tukeran semacam itu. Maka jadikan momen kita di tempat-tempat kita pergi kemanapun, ada mungkin di antara 6 hal itu semoga safar kita, traveling kita menjadi traveling yang ada nilai keberkahan. Kita mudah untuk menyarikan koneksi kepada bagaimana para salaf dan nasihat-nasihat Nabi di momen-momen traveling kita itu. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Langsung tutup doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin wa ala sahbihi barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika
syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ansur ikhwanal mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi barik wasallim. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.